Selamat pagi buat anak didik kami. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang akuntansi. Nah, kita sebelumnya sudah belajar persamaan dasar akuntansi. Ya, masih ingat pelajaran kita yang lalu, persamaan dasar akuntansi atau PDA. Nah, kita semuanya sudah tahu di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya bahwa akuntansi itu adalah penyediaan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk uang. Ya, akuntansi itu sekali lagi adalah penyediaan informasi aktivitas keuangan perusahaan. Penyediaan informasi aktivitas keuangan perusahaan. Nah, adapun siklus akuntansi, ya, siklus akuntansi itu sehingga bisa menghasilkan informasi keuangan itu dimulai dari transaksi. Nah, transaksi ini tentunya memiliki yang namanya bukti transaksi. Kita sudah pelajari tentang analisis bukti transaksi. Kemudian dari transaksi kita berangkat ke jurnal umum. Jurnal umum. Nah, dari transaksi ke jurnal umum, disinilah terjadi analisis bukti transaksi, atau disinilah kita harus mengetahui tentang persamaan dasar akuntansi. Kemudian dari jurnal umum dia melanjut ke buku besar. Buku besar. Dari jurnal umum ke buku besar ini namanya diposting. Ya. Kemudian dari jurnal umum ke buku besar dilanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo. Nah, dari neraca saldo dilanjutkan kepada ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian dia masuklah ke worksheet atau kertas kerja. Worksheet atau kertas kerja. Nah, dari kertas kerja ini nanti akan dihasilkan laporan keuangan yang berisi, ya, akan dihasilkan laporan keuangan yang berisi yang pertama yang sudah kita pelajari itu ikhtisar atau laporan laba rugi. Kemudian akan diperoleh juga itu laporan perubahan ekuitas atau modal. Kemudian yang ketiga akan dihasilkan dia neraca. Kemudian yang keempat menghasilkan yang namanya laporan arus kas. Ya, laporan arus kas. Jadi neraca ini adalah laporan posisi keuangan. Ya, itulah siklus akuntansi. Nah, di ikhtisar laba rugi ini kita akan mengetahui, ya, kita akan mengetahui berapa laba atau rugi. Ya, pendapatan dikurang semua beban. Ya, laporan perubahan ekuitas di sini modal awal ditambah dengan laba, kemudian dikurangi dengan price, maka dapatlah modal akhir. Nah, di neraca ini memuat tentang susunan aset
liabilitas dan ekuitas, di mana aset ini harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, laporan arus kas yang terakhir itu nanti akan kita bisa lihat di neraca.